Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN pada LPTK UIN Dato Karama Palu. Perkenalkan, nama saya Kamaria Petintis SPDI, asal sekolah SMK Negeri 1 Banggai. Yang saat ini saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan ketiga UIN Dato Karama Palu dengan nomor peserta PPG 721156000100, nomor induk mahasiswa 22170039. Pada kesempatan kali ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan tema mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Terkait video praktek pembelajaran nanti, saya mohon saran dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa. Ya, berdoa dipimpin oleh Rasul dengan membaca doa belajar. Sebelumnya doa Al-Fatihah dulu ya. Setelah itu dilanjutkan dengan doa belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada semua? Alhamdulillah, berarti kondisi yang sehat ya? Oke. Nah, sebelum kita lanjut pada materi kita, mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian. Ya. Apa sebenarnya yang kalian ketahui tentang jujur? Seperti apa jujur? Berkata sesuai kenyataan. Berkata sesuai kenyataan. Apa lagi tadi Jasmine? Berkata benar. Ya, berkata sesuai kenyataan, berkata benar. Maka materi kita kali ini yaitu tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang kita pelajari ya tentang jujur. Yaitu yang pertama adalah meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama ya. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Ya, itu kompetensi dasarnya. Nah, tujuan kita
ajaran hukum agama. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menjelaskan pengertian jujur. Yang keempat adalah menyebutkan contoh perilaku jujur. Yang kelima adalah menyajikan paparan atau contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Ibu akan bagi 3 kelompok. Dalam satu kelompok itu berjumlah 5 orang ya. Oke, silakan dibagi kelompoknya. Disesuaikan dengan cara baginya ya, seperti kemarin-kemarin ya. Kita buat kelompok. Silakan. Kisah wasilah beliau seorang sahabat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Sebab seorang sahabat Rasulullah SAW selalu dikenal dengan perilaku dan sifatnya yang bagus, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Para sahabat lebih menjunjung tinggi kejujuran daripada kemewahan dunia. Para sahabat ini terkenal akan kezuhudannya. Mereka selalu menerapkan ajaran Rasulullah SAW, baik yang berupa wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala maupun perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Salah satu sifat yang sangat dijunjung tinggi oleh para sahabat adalah kejujuran. Kejujuran sendiri merupakan salah satu perilaku beliau sebagai cermin kepribadian diri manusia. Dengan menerapkan perilaku jujur, hidup ini menjadi damai tentram. Tetapi apabila sebaliknya, alangkah gelisahnya hidup ini. Terdapat kisah menarik seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Wasilah bin Iqsa. Suatu hari seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Wasilah bin Iqsa sedang berada di pasar ternak. Tak sengaja ia melihat 2 orang tengah tawar-menawar unta. Ketika ia dengar si pembeli telah resmi membeli unta tersebut seharga 300 dirham dan menunjuknya untuk dibawa pulang. Wasilah pun bergegas mencegat si pembeli seraya berkata, "Apakah unta yang kamu beli itu untuk disembelih atau sebagai tunggangan?" Si pembeli menjawab, "Unta ini untuk dijadikan kendaraan." Wasilah lalu memberitahu, unta tersebut tidak akan tahan lama berjalan sebab kakinya berlubang karena cacat. Si pembeli itu pun bergegas kembali ke tengah-tengah pasar menemui si penjual unta dan menggugatnya. Akhirnya si penjual mengembalikan 100 dirham sebagai kesepakatan harga unta yang baru. Si penjual merasa jengkel pada Wasilah. Dia berkata, "Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengasihimu. Jual beliku telah engkau rusak." Mendengar teguran tersebut, Wasilah menjawab, "Kami sudah berbaikat kepada Rasulullah SAW untuk berlaku jujur kepada setiap Muslim, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya, dan tiada halal bagi yang mengetahui itu kecuali menjelaskannya." Hadis riwayat Muslim, Hakim dan Baihaqi. Kemudian Wasilah bin Iqsa juga meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. "Janganlah kamu memperlihatkan kegembiraan atas kesusahan yang menimpa saudaramu. Bila tidak, maka Allah akan mengasihani saudaramu itu dan akan memberi cobaan kepadamu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Nah, kalian sudah menyimak tayangan video tentang dari kisah ya. Kisah tadi Wasilah bin Iqsa. Tugas kalian setiap kelompok nantinya Ibu akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD ini nanti masing-masing kelompok akan mencari jawaban sesuai dengan video yang tadi diamati. Oke? Boleh dipahami? Boleh? Oke, silahkan didiskusikan. Nah, di situ kan ada KPD, di situ kan ada berarti ada
mencicipi masakan istrinya. Kemudian dia bilang enak. Padahal mungkin dari masakan itu agak kurang enak cuma untuk menyenangkan istrinya. Setahu saya itu juga kan termasuk berbohong. Setahu saya itu boleh. Tapi mungkin kalau keliru bisa diluruskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban yang diberikan dari kelompok 1. Jawaban yang kalian berikan kami merasa paham dan puas. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Masih ada lagi pertanyaan, satu lagi pertanyaan? Ada? Ya ada? Oke, kalau tidak ada jelas ya. Dari kelompok 1 jelas? Oke, kita lanjut dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 dalam presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini saya sebagai perwakilan akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami dengan pertanyaan bagaimana berlaku jujur yang ditunjukkan dalam video tersebut. Hasilnya kami mendapatkan bahwa cerita tersebut diambil dari kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Wasilah bin Iksa yang menyaksikan transaksi jual beli unta, di mana dengan harga 300 dirham. Seorang penjual menjual seekor unta tanpa memberitahu cacat dari unta tersebut. Kemudian Wasilah bertanya kepada sang pembeli, "Engkau gunakan sebagai apa unta tersebut? Apakah untuk disembeli atau sebagai tunggangan?" Lalu sang pembeli menjawab bahwa unta tersebut akan digunakan sebagai tunggangan. Dan Wasilah pun memberi nasihat bahwa kaki unta tersebut ada lubangnya karena cacat, sehingga penjual mendapat gugatan dan terjadi pengurangan 100 dirham. Di sini kita bisa mengetahui perilaku jujur ada dua. Ada perkataan jujur, ada perbuatan jujur. Di sini kita paham bahwa dalam soal dagang dan berdagang, kejujuran adalah sesuatu yang harus sangat-sangat diterapkan. Karena membangun kepercayaan seorang pembeli adalah nilai utama untuk meraih keberhasilan. Jadi kesimpulannya adalah mengharapkan perilaku jujur adalah sifat yang penting untuk diterapkan di setiap kegiatan. Karena ketidakjujuran bukan yang membawa hal yang baik, tapi membawa hal yang buruk. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Masih ada yang jelas? Dari pernyataan atau hasil diskusi dari kelompok 2? Jelas? Jelas. Atau ada yang mau menanggapi? Ada? Tidak ada? Kelompok 1 ada yang menanggapi? Ya, seperti apa? Kelompok 2 adalah seperti apa wacana atau konsep jujur yang dalam video itu ya, berarti kisah dari sahabat Rasulullah. Oke, ada kita lanjut dari kelompok 2 ya. Kelompok 3, silakan kelompok 3 dengan hasil diskusinya dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan jawaban tentang apa saja contoh nyata perilaku jujur yang kamu ketahui yang sering terjadi pada orang-orang yang kamu kenal. Ada beberapa perilaku jujur yang sering saya jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menepati janji. Yang kedua, mengakui kesalahan. Yang ketiga, mengembalikan yang bukan haknya. Yang keempat, tidak mengambil barang milik orang lain. Yang kelima, tidak menyebarkan rumor yang tidak benar. Terima kasih. Itulah kalau tanggapan dari kelompok lain, dipersilakan. Oke, setelah hasil diskusi dari kelompok 3, ada yang belum jelas? Ada yang memberikan tanggapan kelompok lain? Oke, silakan kepada kelompok 1. Ya, kelompok 3 silakan disimak ya tanggapannya. Oke, silakan kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan tanggapan pada kelompok 3. Berikan salah satu contoh menepati janji dalam lingkungan sehari-hari. Contoh ya seperti apa ya menepati janji ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara menenangkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mengakui kesalahan kepada orang lain jika berbuat salah atau serta bertanggung jawab serta menghindari sikap berbohong. Karena kalau seandainya menanamkan perilaku itu yang harus ditanamkan sama dirinya orang sendiri toh, habis itu baru orang keluarkan di lingkungan keluarga, masyarakat, atau bahkan di lingkungan yang luas. Jadi cara untuk menanamkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, perilaku jujur itu ditanamkan dulu sama kawan sendiri, kemudian disebarluaskan ke dunia masyarakat. Bagaimana? Jelas? Jelas. Sekian. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 2 ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisi, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berikan contoh menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak misalnya di lingkungan kita ada satu kegiatan, terus janjikan bahwa hadiahnya berjumlah sekian, misalnya 3 juta jumlah hadiah. Terus tiba-tiba sudah selesai kegiatan, perjanjian di awal kayak hadiah di awal itu tidak terjadi, bahkan jumlahnya uang tidak sesuai dengan hampir tidak ada. Jadi DP contohnya itu kayak korupsi sama peserta, tidak melempar janjinya sama peserta bahwa jumlah hadiahnya itu sekian-sekian, tapi nyatanya itu tidak ada. Bagaimana? Pak, pertanyaan dari kami itu contoh dari menepati janji. Makanya Itu kan yang memberikan contoh yang untuk menepati janji. itu tidak dengan 3 juta. Misalkannya hadiah yang diterapkan adalah 3 juta. Tapi karena uang atau yang tidak ada, misalnya uang 3 juta, hadiah yang mau dikasih sama yang pemenang, janjikan awal, tapi tidak ada cuma sekian. Yang ada itu cuma 500.000, bahkan tidak ada sebesar pun. Menurut itu dia tidak menepati janji. Yang diminta dari kelompok 2 adalah yang menepati janji kelompoknya, ya. Tapi kira-kira menepati janji. Kalau berjanji kan harus ditepati, ya. Maaf ya saudara-saudara, menepati janji kayak Anda saudara tadi yang kayak perlombaan itu, misalkannya di sekolah, kita kan semua sekolah. Ada pendapatan janji sekitaran yang juara satu anggaplah 500.000. Terus panitia memang ada uang tersebut, jadi dia sesuaikan dengan jumlah perjanjian di awal dengan yang hadiahnya, jadi ditepati sama peserta sama dirinya sendiri. Gimana bos? Mau direlat lagi? apa bisa ditambah? Mungkin bisa ditambahkan dari kelompok baik atau dari teman-temannya? Seperti apa? Coba ini ditambahkan dulu, ditambahkan. Seperti apa? Menepati janji ya? Seperti apa? Ini kan konsep menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja kalau seandainya saya dengan Nisi adik kakak, saya berjanji kepada Nisi untuk memberikan uang apabila saya pulang dari sekolah atau memberikan jajan buat dia. Sesampainya di sekolah, sesampainya di rumah, barang tersebut yang saya janjikan itu tersebut ada dan saya berikan kepada Nisi. Secara tidak langsung saya telah menepati janji atau menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk salah satu perilaku itu. Ya seperti itu ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, bisa dipahami ya? Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa kita lihat pada buku, ada juga di buku siswa. Sebenarnya pengertian jujur dalam bahasa Arab atau dalam bahasa itu artinya sidik, ya, bermakna benar
dia tidak berjanji yang mengingkari ya? Iya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3 seperti apa orang yang menepati janji. Nah, kalau dalam pengertian secara istilah adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Apa yang dia ucapkan sesuai dengan perbuatannya. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Apa yang dia dengarkan, apa yang dia dapatkan informasi sesuai juga yang dengan kenyataannya, tidak ditambah-tambah atau tidak dilebih-lebihkan ya. Terus ketegasan dan kemantapan hati. Lanjut, sesuatu yang baik tidak dicampuri kedustaan. Ya biasanya kan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tolong baca dari sini A cuma sampai A, bisa sampai di B, teman yang lain. Nah, itu tidak bisa. Karena apa informasi yang tolong dapatkan itu harus sesuai dengan kenyataan. Seperti itu ya. Yang pembagian sifat jujur ada dikatakan dengan jujur dalam niat atau kehendak yang tadi sudah disebutkan tadi ya. Bagaimana cara kalian menanamkan sifat jujur? Orang tanamkan bersama kopi hati. Seperti apa sifat jujur? Maka jujur dalam niat atau kehendak itu yang pertama pembagian sifat jujur. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan atau lisan ya. Nah itu harus orang bisa terapkan dalam kehidupan. Ya, kalau orang bisa, kita kembali kepada inti materi kita yaitu menanamkan sifat jujur sebagai cermin kepribadian. Ya. Lanjut, jujur dalam perbuatan atau amalnya. Nah itu terus pembagian sifat jujur. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita kali ini? Ada? Seperti apa? Tadi kan kita sudah membacakan LKPD, konsep jujur, bagaimana perilaku jujur. Ya, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada? Silakan. Baik, dari materi pembelajaran kali ini saya akan menarik kesimpulan bahwa kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh semua orang. Karena jujur merupakan akhlak yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita untuk berperilaku yang jujur. Ada 3 sifat jujur, yaitu jujur dalam niat atau hati, jujur dalam perkataan atau lisan, dan jujur dalam perbuatan atau amalia. Jujur juga sebuah tanda-tanda keimanan dan kesucian jiwa seorang mukmin. Terima kasih. Masih ada lagi dari sini? Ada kesimpulan? Langsung kan? Nani, boleh memberikan kesimpulan? Nah, kelompok sini ya. Terpuji ya. Seperti itu. Itu saja. Selain dari pengertian tersebut, kejujuran akan menciptakan ketenangan, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir batin di dunia maupun akhirat. Sehingganya sikap jujur diajarkan dalam agama Islam dan untuk diterapkan kepada seluruh manusia. Oke, biar tepuk tangan dulu. Oke, ada lagi? Boleh? Tidak? Masih boleh. Oke. Silakan, Yani. Barangkali boleh. Kesimpulan dari materi ini, menurut saya, jujur itu harus ditanamkan pada diri kita, karena tadi yang sudah dibilang sama Indah, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis bahwa itu adalah hal yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke. Nah, dari beberapa kesimpulan bahwa memang jujur perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kenapa? Sebagai cermin kepribadian kita. Ya. Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah jujur dalam kehendak atau niat dulu ya. Nah, seperti habis itu dalam lisan. Ya. Lisan baru dalam amal
rasa cukup sekian. Nah, sebelum kita mengakhiri, silakan anak-anakku menyediakan tikarang atau post-test yang sudah ada di layar di LCD supaya dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikumpulkan. Udah semua? Ya, silakan diatur kembali posisi mejanya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, berdoa dulu. Silakan yang dipimpin oleh Jasrudin dengan membaca surah Al-Fatihah ya. Silakan Jasrudin. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Dari sana. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah masing-masing ya.